Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sifat Dasar Inti, Sifat Intrinsik, Ukuran Inti, Massa Inti, dan Gaya Inti. Kelompok 2 terdiri dari 4 orang, yaitu Fahdia Safitri Hidayat dengan NRP terakhir 027, kemudian Siska Aryani Pupriandari dengan NRP terakhir 096, Maulidia Widiastuti dengan NRP terakhir 103, dan yang terakhir Yufi Rizky Amalia dengan NRP terakhir 146. Sebab yang pertama adalah sifat dasar inti. Adapun ikhtisar materi yang akan dibahas pada sebab ini yang pertama, komposisi inti. Yang kedua, energi ikat inti. Selanjutnya, stabilitas inti. Kemudian, radioaktivitas inti. Yang kelima, spin dan momentum sudut inti. Yang keenam, gaya antar nukleon. Tujuh, isotop. Kemudian, sifat elektromagnetik inti. Dan yang terakhir, aplikasi pengetahuan tentang sifat inti. Yang pertama, komposisi inti. Setiap inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton adalah partikel bermuatan positif, sedangkan neutron tidak memiliki muatan alias netral. Jumlah proton dalam inti menentukan identitas unsur yang kita sebut sebagai nomor atom atau simbolnya Z. Untuk simbol A merupakan nomor massa dan X merupakan lambang atom atau unsur. Nah, nomor massa atau A merupakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Jadi, nomor massa ini mewakili total nukleon dalam inti. Contohnya pada karbon 12. Karbon 12 ini memiliki nomor massa sebesar 12 dan nomor atom sebesar 6. Bisa diartikan bahwa karbon 12 memiliki 6 proton dan 6 neutron. 6 neutron ini bisa dicari dengan cara nomor massa karbon dikurangi dengan nomor atom. Jadi hasilnya 6 neutron. Kemudian energi ikat inti. Energi ikat inti adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan seluruh nukleon dalam inti. Proton dalam inti seharusnya saling tolak-menolak karena muatannya itu positif. Akan tetapi, karena adanya gaya nuklir kuat yang menarik semua nukleon ke dalam inti, gaya nuklir ini akan menjaga mereka tetap bersatu. Nah, energi ikat inti ini akan menunjukkan seberapa kuat nukleon itu bakalan terikat. Nah, fenomena menarik lainnya adalah defek massa, di mana massa ini sedikit lebih kecil dibandingkan jumlah massa nukleon bebas. Bisa dirumuskan dengan defek massa sama dengan nomor atom dikalikan massa proton ditambah nomor massa dikurangi nomor atom dikali massa neutron dikurangi massa inti atom. Nah, selisih massa ini bisa berubah jadi energi dengan cara mengonversi dengan persamaan Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Selanjutnya, yang ketiga, stabilitas inti. Stabilitas inti ini dipengaruhi oleh rasio proton terhadap neutron. Pada grafik jumlah neutron terhadap proton di samping, untuk nilai Z yang kecil, jumlah neutron sama dengan jumlah proton. Dan data ditunjukkan pada garis warna merah. Contoh unsur stabilnya itu karbon 12, oksigen 16, hidrogen 1, nitrogen 14. Nah, untuk nilai Z yang besar, jumlah neutron lebih besar daripada jumlah proton. Nah, datanya itu ditunjukkan pada data yang warna biru ini yang berada di atas garis merah. Jika rasionya terlalu tinggi atau terlalu rendah, inti cenderung tidak stabil dan meluruh. Misalnya, unsur-unsur berat seperti uranium itu tidak stabil karena jumlah protonnya terlalu banyak. Jadi mereka meluruh secara alami untuk mencapai kestabilan. Yang keempat, radioaktivitas inti. Inti yang tidak stabil akan meluruh dengan memancarkan partikel atau energi. Nah, pancaran tersebut merupakan radiasi. Radioaktivitas terjadi karena inti berusaha mencapai kondisi yang lebih stabil. Nah, terdapat 3 jenis radiasi utama. Yang pertama, radiasi alfa. Radiasi alfa ini memancarkan inti helium, yaitu 2 proton dan 2 neutron. Yang kedua, radiasi beta adalah pelepasan elektron atau positron. Dan yang terakhir, radiasi gamma, yaitu memancarkan energi tinggi berupa foton. Nah, radiasi ini mempunyai banyak aplikasi, misalnya dalam pengobatan kanker dengan terapi radiasi atau dalam penanggalan arkeologi dengan karbon 14. Selanjutnya, spin dan momentum sudut inti.
Nukleon memiliki spin yang dapat mempengaruhi sifat magnetik inti. Nah, spin adalah sifat kuantum intrinsik dari nukleon yang mirip dengan momentum sudut. Ketika kita menjumlahkan spin dari semua nukleon, kita bisa menentukan momentum sudut total inti. Nah, hal ini penting untuk memahami sifat magnetik inti seperti dalam resonansi magnetik nuklir atau NMR yang digunakan di MRI untuk pencitraan medis. Selanjutnya yang keenam, gaya antar nukleon. Gaya nuklir kuat adalah gaya tarik antar nukleon. Gaya gaya nuklir kuat ini eh, sangat unik karena hanya bekerja pada jarak yang sangat pendek, sekitar 1 femtometer atau 10 pangkat negatif 15 meter. Nah, gaya ini akan sangat lemah atau nol pada jarak jauh. Gaya ini juga selektif atau jenuh, artinya satu nukleon itu hanya berinteraksi langsung dengan nukleon tetangganya. Gaya inilah yang membuat inti atom bisa tetap stabil meskipun proton-protonnya itu saling tolak-menolak. Yang ketujuh, isotop. Isotop adalah atom dengan jumlah neutron berbeda atau varian dari unsur yang sama. Karena jumlah protonnya sama, tapi jumlah neutronnya berbeda. Sebagai contoh seperti pada gambar, hidrogen itu mempunyai 3 isotop, yaitu protonium H1, deuterium H2, dan tritium H3. Nah, deuterium ini digunakan dalam reaktor nuklir, sementara tritium digunakan dalam penelitian fusi nuklir. Yang ke-8, sifat elektromagnetik inti. Nah, dalam inti atom, proton menciptakan medan elektromagnetik karena proton itu bermuatan positif sehingga mereka menciptakan medan elektromagnetik di sekitar inti. Jika inti mempunyai bentuk tidak simetris, misalnya elips, dia akan memiliki momen kuadrupol listrik. Nah, sifat ini penting dalam spektroskopi nuklir untuk mempelajari struktur inti. Nah, yang terakhir, aplikasi pengetahuan tentang sifat inti. Pengetahuan tentang inti atom itu digunakan di banyak bidang. Dalam energi nuklir, reaksi fisi dan fusi menghasilkan energi besar dengan memanfaatkan energi ikat inti. Di bidang kedokteran, isotop radioaktif digunakan untuk diagnosis dan terapi, seperti dalam pemindaian PET untuk mendeteksi kanker. Selain itu, dalam bidang arkeologi, peluruhan karbon 14 membantu menentukan umur benda-benda purbakala. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu merupakan sifat intrinsik inti. Nah, jadi sifat intrinsik ini merupakan karakteristik bawaan inti atom yang ditentukan oleh struktur dan dinamika partikel penyusunnya yang disebut dengan proton dan neutron atau disebut dengan nukleon. Nah, untuk ikhtisar bahasan pada sifat intrinsik ini itu ada beberapa bahasa. Yang pertama itu tentang nomor atom, yang kedua nomor massa, yang ketiga energi tingkat inti, selanjutnya spin inti, lalu ada momen magnetik inti, kemudian radius inti, kerapatan inti, stabilitas inti, tingkat energi inti, dan yang terakhir tentang deformasi inti. Nah, yang pertama itu tentang nomor atom dan nomor massa. Nah, jadi nomor atom itu merupakan jumlah proton dalam inti atom. Nah, nomor atom ini berfungsi untuk menentukan jenis elemen kimia karena setiap elemen itu memiliki jumlah proton yang unik. Kemudian nomor atom ini juga dapat menentukan muatan positif inti yang mempengaruhi interaksi inti dengan elektron. Nah, di sini ada lambang dari nomor atom yang dilambangkan dengan huruf A, atau pada contoh unsurnya itu eh, atau pada unsurnya itu ditunjukkan dengan nomor 47. Untuk lambangnya itu adalah huruf Z. Kemudian yang kedua itu adalah nomor massa yang dilambangkan dengan huruf A. Nah, nomor massa sendiri itu merupakan jumlah total proton dan neutron yang ada di dalam inti. Jadi rumusnya adalah A sama dengan Z atau nomor atom ditambah dengan neutron. Kemudian nomor massa ini berhubungan dengan massa inti atom yang hampir seluruhnya terkonsentrasi di dalam inti. Nah, yang selanjutnya yaitu energi ikat inti. Nah, jadi
energi ikat inti itu merupakan energi yang diperlukan untuk memisahkan proton dan neutron di dalam inti menjadi suatu partikel bebas. Nah, jadi energi ikat pernukleon maksimumnya itu biasanya ditemukan pada inti pada nomor massa sekitar 56 pada besi. Nah, eh, kemudian untuk awalnya, menurut persamaan E sama dengan mc kuadrat yang dirumuskan oleh Albert Einstein, ini menunjukkan hubungan antara massa dan energi. Dalam konteks energi ikat inti, persamaan ini menjelaskan fenomena defek massa dan bagaimana energi ikat inti itu sendiri muncul. Nah, untuk penjelasannya, defek massa dan pembentukan inti itu ketika proton dan neutron itu bergabung untuk membentuk inti atom, massa inti yang terbentuk lebih kecil daripada jumlah massa total proton dan neutron yang menyusunnya. Nah, untuk selisih massa ini disebut dengan defek massa. Nah, jika massa proton atau MP dan massa neutron adalah Mn, maka massa total sebelum bergabung itu sama dengan Z kali MP ditambah N kali Mn. Nah, jadi massa intinya ini harus lebih kecil daripada massa sebelumnya. Nah, untuk rumusannya ini bisa dirumuskan dalam delta M sama dengan ZMP ditambah A dikurangi ZMN dikurangi dengan massa inti. Nah, kemudian hasilnya itu untuk energi ikat pernukleonnya dapat dirumuskan dengan delta E dibagi dengan A. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang grafik hubungan antara energi ikat inti pernukleon dengan nomor atomnya, itu menunjukkan bagaimana stabilitas inti bervariasi untuk berbagai inti atom. Nah, grafik ini juga memiliki bentuk khas yang mencerminkan perbedaan energi ikat pernukleon pada inti ringan, sedang, dan juga berat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu spin inti, itu merupakan momentum sudut intrinsik inti atom, yaitu kombinasi dari spin nukleon atau proton dan neutron dan momentum sudut orbitalnya. Nah, sifat-sifat dari spin inti itu sendiri, yang pertama ada spin fraksional, jadi inti atom dan massa ganjil itu memiliki spin fraksional seperti I sama dengan setengah, contohnya adalah di uh, 1 hidrogen, 13 karbon, 19 F. Kemudian untuk yang I-nya sama dengan 3/2 itu ada di 11B. Dan untuk I yang sama dengan 5/2 itu ada di 17O. Nah, kemudian yang kedua ada spin integral, jadi inti atom dengan massa genap yang terdiri dari jumlah proton dan neutron ganjil yang memiliki spin integral. Contohnya itu ada di I sama dengan 1 pada unsur 2H dan 14N. Kemudian yang selanjutnya yaitu spin 0, jadi inti atom dengan massa genap yang terdiri dari jumlah proton dan neutron yang memiliki sama yang sama memiliki spin 0. Contohnya itu pada 12C dan 16O. Nah, kemudian selanjutnya ada momen magnetik. Jadi semua inti dengan spin yang bukan 0 ini memiliki momen magnetik. Kemudian yang selanjutnya adalah momen quadrupole listrik. Nah, jadi inti non-bola juga memiliki momen quadrupole listrik. Nah, kemudian yang terakhir ada distribusi muatan. Jadi inti spin setengah ini memiliki distribusi muatan yang berbentuk bola, sedangkan inti spin lainnya memiliki distribusi muatan non-bola. Nah, kemudian ini merupakan uh, contoh NMR. Jadi NMR itu merupakan nuklear magnetic resonance yang digunakan untuk menganalisis sifat inti atom dalam sampel. Nah, untuk prinsip kerjanya itu dapat dilihat dalam gambar yang sebelah kiri. Jadi pertama itu medan magnet yang ada di dalam situ itu dia di muncul akibat dari medan semikonduktor. Nah, jadi medan semikonduktor ini itu
suhunya itu tinggi sehingga dia menghasilkan medan magnet yang kuat. Nah, agar suhunya ini tetap tinggi atau tetap dingin, maka dia membutuhkan cooling jacket agar dia bisa menstabilkan suhunya itu sendiri sehingga medan magnet yang keluar itu tetap stabil dan kuat. Kemudian akan masuk dalam sampel, jadi inti atom dalam sampel ini akan berinteraksi dengan medan magnet eksternal dari uh, medan semikonduktor tadi. Nah, kemudian uh, akan masuk ke dalam gelombang radio yang diberikan untuk agar munculnya resonansi yang ada di dalam inti atom. Nah, kemudian inti ini akan menyerap energi pada frekuensi tertentu, kemudian akan memancarkan gelombang radio. Nah, selanjutnya sinyal resonansi ini akan dideteksi atau oleh detektor dan diperkuat oleh amplifier. Nah, kemudian yang terakhir spektrum NMR akan dihasilkan. Jadi data sinyalnya ini akan diolah menjadi spektrum yang memberikan informasi struktur molekul. Nah, mengapa NMR ini terjadi? Jadi asal usulnya itu, jadi inti-inti atom unsur-unsur dapat dikelompokkan sebagai mempunyai spin atau tidak mempunyai spin. Nah, jadi suatu inti yang berspin akan menimbulkan medan magnet yang kecil yang ditunjukkan oleh suatu momen magnet nuklir yang berupa suatu vektor. Nah, di antara inti-inti yang lebih umum memiliki spin dan tidak memiliki spin itu antara lain pada gambar berikut. Untuk gambar yang pertama itu yang tidak memiliki momen magnet, itu pada contoh unsur karbon 12 dan oksigen 18. Nah, untuk gambar yang memiliki momen magnet itu pada I sama dengan setengah dan pada I sama dengan 1, 3/2, 5/2. Untuk contoh unsurnya dapat ditampilkan pada gambar tersebut. Next. Nah, yang selanjutnya ada momen magnetik inti. Jadi, sifat magnetik inti yang muncul karena gerakan dari proton dan spin nukleon. Nah, untuk rumus dari momen magnetik inti itu sendiri adalah mu sama dengan G dikali I kali mu N. Untuk G-nya sendiri itu adalah faktor giromagnetik, I-nya adalah spin inti, mu N merupakan magneton nuklir atau konstanta magnetik dasar. Untuk contohnya sendiri itu ada hidrogen 1 yang memiliki momen magnetik besar yang menjadikannya penting dalam teknik MRI. Kemudian selanjutnya ada radius inti. Jadi radius inti itu merupakan ukuran fisik inti atom yang bergantung pada nomor massa atau A. Nah, jadi untuk rumusnya R sama dengan R0 dikali A pangkat 1/3. Untuk R0 sendiri itu merupakan konstantanya sebesar 1,2 FM. Nah, jadi inti dengan massa yang lebih besar akan memiliki radius yang lebih besar pula. Namun, kerapatan intinya hampir konstan terlepas dari ukurannya. Contohnya itu pada inti helium 4 adalah sekitar 1,7 FM, sedangkan pada uranium 238 itu adalah sekitar 7,4 FM. Nah, kemudian selanjutnya ada kerapatan inti. Jadi kerapatan inti itu merupakan kerapatan massa inti yang dihitung sebagai massa total nukleon yang dibagi dengan volume inti. Jadi rumusnya adalah Rho sama dengan M per V. Untuk V-nya sendiri itu adalah 4/3 pi R kuadrat. Nah, R-nya itu merupakan radius inti. Nah, jadi inti ini memiliki kerapatan yang hampir konstan, itu sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat 17 kg per meter pangkat 3. Nah, artinya inti atom yang memiliki kerapatannya sangat tinggi, bahkan jauh lebih padat daripada materi biasa, seperti logam atau cairan. Nah, kerapatan inti ini hampir konstan untuk semua inti atom, yang dikarenakan yang pertama itu gaya nuklir kuat. Jadi gaya nuklir kuat yang mengikat proton dan neutron ini akan memiliki jangkauan pendek dan bersifat saturasi yang menyebabkan nukleon menumpuk pada jarak tertentu tanpa terlalu padat. Yang kedua ada distribusi nukleon. Nukleon dalam inti terdistribusi merata tanpa kompresi yang ekstrim.
Next. Kemudian selanjutnya ada stabilitas inti. Jadi stabilitas inti itu merupakan inti stabil yang memiliki rasio proton neutron yang sesuai. Pada zona stabilitas, plot N versus Z itu membentuk pita stabilitas atau valley stability yang dapat digambarkan dalam grafik tersebut. Jadi N terhadap Z. Nah, jadi garis kestabilannya itu akan mendekati sumbu Y dan menjauhi sumbu Z. Kemudian ciri-ciri dari stabilitas itu sendiri, untuk inti yang ringan itu N sama dengan Z, dan untuk inti yang berat N itu lebih besar daripada Z karena efek gaya tolak elektromagnetik antar proton. Kemudian yang selanjutnya ada peluruhan radioaktif. Jadi dalam inti tidak stabil meluruh untuk mencapai konfigurasi stabil melalui peluruhan alfa, beta, atau gamma. Nah, yang selanjutnya ada tingkat energi inti. Jadi, tingkat energi inti itu memiliki energi dasar atau ground state yang tingkat eksitasinya memiliki tingkat eksitasi atau excited state. Nah, jadi tingkat energi elektron itu sesuai dengan tingkatan kulitnya. Jadi, ada 3 tingkat energi elektron yang dapat ditunjukkan dalam gambar tersebut. Nah, ini merupakan contoh gambaran dari tingkatan energinya. Pada N sama dengan 1, pada kulit K, itu dia pada konfigurasi elektron 1s, terus pada kulit N sama dengan 2 atau kulit L, itu dia pada konfigurasi elektron 2s dan 2p, dan begitu pula seterusnya hingga N7 pada kulit elektron P, itu pada konfigurasi 7S. Nah, yang terakhir itu adalah deformasi inti. Jadi, inti tidak selalu berbentuk bola sempurna. Beberapa inti juga memiliki bentuk yang elips atau deformasi quadrupole. Nah, jenis-jenis dari deformasi inti itu ada 4. Yang pertama itu ada spheris atau bola. Yang kedua ada prolet atau elips. Yang ketiga oblate elips pipi. Dan yang keempat itu ada bentuk yang kompleks. Nah, jadi deformasi inti ini itu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara gaya tarik nuklir kuat dan gaya tolak elektrostatik antar proton dalam inti. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi deformasi inti itu meliputi yang pertama ada jumlah nukleon yang terdiri dari proton dan neutron. Jadi, inti dengan banyak nukleon itu seringkali menunjukkan deformasi karena interaksi nukleon yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua itu konfigurasi kulit nuklir. Itu jika jumlah nukleon tidak mendekati angka ajaib, seperti 2, 8, 20, dan seterusnya, maka inti cenderung akan mengalami deformasi. Dan yang terakhir, energi eksitasi. Inti dalam tingkat energi tinggi lebih cenderung terdeformasi. Baik, selanjutnya adalah mengenai ukuran inti atom. Di sini kami meninjau ukuran inti atom dengan eksplorasi skala subatomik. Sebelumnya, definisi atom sudah dijelaskan oleh teman saya di awal tadi, yaitu inti atom merupakan pusat atom yang terdiri dari proton dan neutron. Proton adalah subatom bermuatan positif, dan neutron adalah subatom yang bermuatan netral. Meski sangat kecil, inti ini menyimpan hampir seluruh massa atom. Untuk memberikan gambaran, anggap saja jika atom itu sebesar lapangan, maka intinya hanya sebesar biji jarum yang ada di tengah. Ukuran inti atom memang sangat kecil dibandingkan dengan atom secara keseluruhan. Namun, mempelajari ukuran inti ini penting untuk memahami interaksi nuklir ke depannya. Selanjutnya, mari kita lihat skala ukuran inti atom. Ukuran ini biasanya dinyatakan dalam satuan femtometer, di mana 1 femtometer sama dengan 10⁻15 meter. Dan rata-rata jari-jari inti atom itu sebenarnya berkisar antara 1 hingga 10 femtometer. Sebagai contoh, untuk inti hidrogen memiliki jari-jari sekitar 1,2 femtometer, sementara inti uranium yang jauh lebih besar memiliki jari-jari sekitar 7 femtometer.
Untuk rumus pendekatan dari pengukuran-ukuran inti atom ini adalah sebagai berikut, yaitu R sama dengan R0 dikali A pangkat 1/3. Dengan R adalah jari-jari inti, R0 adalah konstanta inti dengan nilai sekitar 1,2 cm, dan A adalah jumlah nukleon, yaitu proton ditambah neutron. Sebagai tambahan informasi, rumus pendekatan ini sebenarnya mengacu pada model tetes cair nuklir. Sekedar tambahan informasi juga, model tetes cair nuklir adalah representasi konseptual inti atom yang menggambarkan inti sebagai cairan tetes atau liquid drop dengan gaya kohesi yang menyerupai tetesan cair. Model ini dikembangkan oleh Niels Bohr dan John Archibald Wheeler untuk menjelaskan fenomena seperti pembelahan inti atom, fisi, dan lain sebagainya. Selain model tetes cair nuklir ini sebenarnya masih banyak model lainnya, contohnya model Curie, model gas Fermi, dan model reaktif. Itu hanya sebagai tambahan informasi di sini. Selanjutnya, nah, bagaimana sih mengukur ukuran inti yang sangat kecil itu? Sebenarnya ada beberapa metode eksperimen yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah hamburan partikel alfa. Metode ini pertama kali digunakan oleh Rutherford pada awal abad 20, sekitar 1900-an, yang menunjukkan bahwa inti atom memiliki ukuran yang sangat-sangat kecil. Alfa yaitu helium 4 yang bermuatan positif diarahkan pada target dan mengalami defleksi akibat interaksi dengan inti target. Hasil pentingnya yang perlu digarisbawahi di sini adalah sebagian besar partikel alfa melewati target tanpa defleksi. Artinya, atom bagian besar isinya adalah ruang kosong. Selanjutnya, membuktikan bahwa keberadaan inti atom itu kecil, padat, dan bermuatan positif di pusat atom. Kedua, hamburan elektron berenergi tinggi, yang memungkinkan kita untuk mempelajari bagaimana distribusi muatan dalam inti. Hamburan elektron energi tinggi adalah proses di mana elektron berenergi tinggi ditembakkan ke target atom atau inti, dan interaksinya menghasilkan defleksi, emisi partikel, atau radiasi. Fenomena ini sebenarnya dibagi pada dua mekanisme utama, yaitu ada hamburan elastis, elektron hanya berubah arah distribusi muatan dalam inti atom elastis, yaitu elektron kehilangan energi karena dan mengungkap eksitasi inti, resonansi nuklir, serta struktur parton warp atau gluon dalam proton dan neutron. Eksperimen ini misalnya pada FLAC yang dilakukan pada 1960-an membantu mengonfirmasi bahwa proton dan neutron terdiri dari kuark atau elementary partikel, dengan proton terdiri dari partikel up, dan down. Dengan up itu muatannya plus 2/3, dan down itu minus 1/3, yang jika ditotal sama dengan 1. Sedangkan neutron ketika ditotal nanti sama dengan 0. Yang ketiga adalah spektroskopi nuklir yang memanfaatkan sifat energi nuklir untuk menentukan struktur dan ukuran inti. Yang ada di gambar yaitu NMR spektrometer sebenarnya hanya contoh. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi ukuran inti. Sebenarnya ada 3 faktor utama, yaitu jumlah nukleon. Nukleon adalah partikel yang menyusun inti atom, yaitu proton dan neutron. Kemudian semakin banyak nukleon yang terdapat di dalam inti, semakin besar pula jari-jari inti atom tersebut. Sebagai analogi, dibayangkan inti atom itu seperti bola yang semakin diisi oleh partikel, maka ukurannya akan semakin besar. Kemudian ada gaya kuat nuklir. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di slide sebelumnya, gaya kuat nuklir ini adalah gaya pengikat yang bekerja di antara partikel-partikel penyusun inti untuk mengurangi gaya tolak-menolak yang terjadi pada antar proton. Selanjutnya ada stabilitas inti, yaitu mengacu pada seberapa stabil distribusi ukuran inti atom ini. Inti atom yang stabil cenderung memiliki distribusi ukuran yang konsisten, artinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sehingga stabil dalam bentuknya.
selanjutnya, ini adalah perbandingan dengan skala lainnya. Contohnya ada inti hidrogen yaitu kurang lebih 1,2 cm yang digunakan sebagai konstanta juga tadi. Kemudian inti uranium sekitar 7 cm, diameter atom itu sekitar dalam skala nanometer. Kemudian ukuran Hubble manusia itu sekitar 0,1 mm. Sebenarnya mengapa sih ukuran inti atom ini penting? Eh, Sebenarnya ukuran inti atom ini penting untuk dipelajari agar mengetahui bagaimana eh, reaksi dari eh, nuklir ini bekerja dalam aplikasi-aplikasinya, seperti pada pembangkit energi nuklir untuk reaksi fusi dan fisi, kemudian pada aplikasi medis atau aplikasi-aplikasi lainnya. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang massa inti, yang dimana massa inti itu sebenarnya dapat disebut dengan massa nukleon, yang dimana massa nukleon tersebut merupakan massa gabungan dari proton dan neutron yang terdapat dalam inti. Nah, satuan umum yang biasanya digunakan untuk menyatakan massa inti adalah satuan massa atomik atau atomic mass unit. Biasanya itu didefinisikan dengan 1/12 dari massa atom karbon biasanya. Dan kemudian untuk komposisi massa inti sendiri itu terdiri dari sebagai berikut rumusnya. Sebagai berikut rumusnya, yang dimana massa inti itu merupakan dari nomor atom dikalikan dengan massa proton, ini proton dikalikan dengan massa proton, dan N dikalikan dengan massa dari neutron, yang dimana massa ini tuh, massa yang terukur itu lebih kecil dibandingkan jumlah massa proton dan neutron yang terpisah, yang dimana fenomena ini tuh biasanya dikenal sebagai defek massa. Oke, di sini kemudian terdapat defek massa, yang merupakan defek massa ini sebagai selisih antara jumlah massa proton dan neutron yang terpisah dengan massa inti yang terbentuk. Nah, efek massa ini terjadi karena adanya nukleon yang bergabung untuk membentuk inti. Nah, sebagian dari massa mereka itu diubah menjadi energi ikat, yang dimana energi ini diperlukan untuk mengatasi gaya tolak-menolak antara proton yang bermuatan positif. Gaya ikat inti ini merupakan gaya kuat yang mampu menahan nukleon bersama, meskipun ada gaya tolak-menolak elektromagnetik di antara proton tersebut. Nah, dapat yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa energi ikat ini memiliki hubungan yang erat dengan adanya defek massa. Nah, dapat kita ketahui ini bahwa di sini digambarkan bahwa C kuadrat ini sebagai konstanta konversinya energi ikat ini, energi ikat tersebut, yang dimana energi ikat tersebut itu rumusnya B sama dengan defek massa dikalikan C kuadrat, yang dimana ini dalam fisika nuklir konstanta C itu biasanya dinyatakan sama dengan 1, sehingga dapat kita lihat persamaannya sebagai berikut. Persamaan defek massa itu sebagai berikut. Defek massa sama dengan ZMP ditambah NMN dan dikurangi oleh M inti, yang dimana implikasi defek massa itu berperan penting dalam fisika nuklir, yang dimana itu inti ini cenderung lebih besar. Jika defek massanya lebih besar, maka um, itu intinya itu lebih stabil karena energi ikatnya yang tinggi. Kemudian dalam reaksi nuklir, perubahan dalam defek massa itu dapat menghasilkan energi yang besar sesuai dengan prinsip kesetaraan massa energi Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Nah, kemudian untuk isotop yang dengan defek massa yang berbeda dapat menunjukkan perilaku radioaktif yang berbeda, sehingga mempengaruhi kestabilan dan perluhan isotop tersebut. Kemudian slide selanjutnya terdapat semi empirical mass formula, yang dimana ini tuh merupakan energi ikat per nukleon, yang dimana energi ikat per nukleon itu merupakan energi rata-rata yang diperlukan untuk melepaskan suatu nukleon dari inti atom. Nah, dimana energi itu menjelaskan kestabilan inti. Jadi semakin besar energi ikat per nukleon tersebut, maka semakin stabil intinya. Nah, dari energi ikat pernukleon itu, dari energi ikat pernukleon tersebut, inti yang stabil itu memiliki energi ikat pernukleon yang maksimum. Nah, terdapat fusi dan fisi, yang dimana fusi ini merupakan inti ringan yang bergabung menjadi inti yang lebih berat, dan kemudian fisi ini merupakan inti yang berat kemudian pecah menjadi inti yang lebih ringan. Nah, dalam semi empirical mass formula itu terdapat rumus sebagai berikut,
yang dimana dalam rumus tersebut ini terdapat AV yang merupakan konstanta volume dan kemudian AS yang merupakan konstanta permukaan dan AC yang merupakan konstanta Coulomb dan ada AA konstanta asimetri. Dan di mana juga terdapat huruf A dan Z yang dimana A tersebut merupakan jumlah nukleon dan Z itu merupakan jumlah proton. Nah, dari interpretasi tersebut dapat kita ketahui bahwa A volume itu merupakan berbanding lurus dengan jumlah nukleon dan kemudian untuk konstanta yang permukaan ini nukleon itu di permukaan memiliki interaksi yang lebih sedikit dan untuk yang konstanta Coulomb ini kita menolak antar proton itu dapat mengurangi energi ikat. Kemudian dalam interpretasi A asimetri itu terdapat perbedaan jumlah proton dan neutron yang dapat mengurangi kestabilan. Nah, kemudian di sini terdapat koreksi pasangan inti yaitu dengan proton dengan neutron genap itu dapat kita katakan bahwa yang genap itu memiliki inti yang lebih stabil. Kemudian di slide selanjutnya terdapat gaya inti. Nah, gaya inti ini merupakan gaya tarik-menarik yang bekerja di antara nukleon dalam inti atom. Nah, gaya inti ini merupakan menurut teori ini, inti terdiri atas proton-proton dan neutron-neutron. Karena proton bermuatan listrik positif, maka gaya tolak menolak elektrostatis antara proton-proton cenderung memisahkan nukleon-nukleon itu. Oleh karena itu, agar stabilitas inti terjadi, maka harus ada gaya tarik-menarik yang kuat antar nukleon yang disebut dengan gaya inti antar nukleon. Nah, gaya ini diklarifikasi oleh fisikawan Jepang sebagai interaksi terkuat dibandingkan dengan gaya gravitasi dan gaya elektrostatis. Hal ini tuh dapat menyebabkan nukleon-nukleon tetap terikat dalam inti atom walaupun terjadi gaya tolak menolak gaya elektrostatik antar proton dan neutron em, yang dimana dapat kita katakan bahwa gaya inti itu mempostulatkan adanya partikel yang disebut dengan pion. Nah, pion itu termasuk dalam kelompok partikel elementer yang disebut dengan meson. Nah, pion ini mempunyai peranan penting dalam menjelaskan gaya inti atau gaya nuklir. Menurut teori, tiap nukleon itu em, tiap nukleon itu terus-menerus memancarkan dan menyerap pion. Jika jarak nukleon-nukleon sangat dekat, maka gaya inti ini saling tolak-menolak dan pada jarak yang agak jauh, gaya inti ini akan saling menarik. Misalkan suatu inti hanya terdiri atas sebuah proton dan sebuah neutron. Nah, neutron ini dapat memancarkan pion dan juga mempunyai gaya tarik-menarik yang kuat terhadap pion. Proton yang berdekatan itu juga dapat melakukan gaya yang cukup kuat untuk menyerap pion tersebut. Sementara itu, proton juga memancarkan pion yang dapat diserap oleh neutron, yang di mana masing-masing proton dan neutron ini dapat melakukan gaya kuat ketika terjadi partikel pion sehingga keduanya tampak melakukan gaya satu sama lain. Di dalam inti atom tersebut itu terdapat dua partikel, yaitu partikel netral yang bernama neutron dan partikel yang memiliki muatan positif bernama proton. Nah, proton dan neutron ini memiliki massa yang hampir sama. Nah, pada inti atom ini partikel tersebut menyatu karena ada sesuatu. Nah, dari sesuatu itu adalah gaya inti atau yang kita sering sebut dengan gaya inti. Ya, gaya inti saja. Pada partikel-partikel bermuatan positif yang ada pada inti atom seharusnya tolak menolak karena gaya Coulomb oleh proton itu. Karena ada gaya inti inilah kumpulan partikel bermuatan positif itu menjadi tidak terpencar-pencar karena saling tolak menolak. Gaya inti ini sifatnya tidak menarik karena sehingga mengakibatkan dapat mengikat inti atom tersebut. Nah, dari inti atom ini yang dihasilkan, jadi inti ini jauh lebih besar daripada gaya Coulomb, sehingga resultan gayanya adalah tarik menarik. Oleh karena itu, gaya inti ini sangat besar perannya dan sehingga inti atom ini tidak terpencar-pencar intinya karena saling tolak menolak. Nah, dalam penjelasan tersebut didapatkan karakteristik gaya inti ini sebagai berikut. Nah, gaya inti ini merupakan gaya tarik menarik yang lebih besar dari gaya Coulomb dalam inti atom. Nah, kemudian gaya inti ini memiliki sifat yang berbeda dengan gaya elektrostatik Coulomb dan gaya gravitasi. Kemudian gaya inti ini tidak tergantung pada muatan listrik sehingga besarnya gaya antara proton-proton dan neutron-neutron itu sama besar. Kemudian besar gaya inti ini sangat besar, sekitar 10 pangkat minus 3C. Kemudian untuk nuklida ini berinteraksi hanya dengan nuklida terdekatnya. Dan gaya inti hanya bekerja pada kisaran jarak yang pendek. Sekitar kurang lebih 10 pangkat minus 5M atau dapat kita katakan 1 Fermi. Kemudian dalam gaya inti ini bekerja di antara 2 proton dan 2 neutron atau antara proton dan neutron saja. Oke, baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya kelompok kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.